اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kajian kita sebelumnya, khususnya pada tema keempat, kita bicara tentang tauhid. Telah dijelaskan bahwa hubungan komunikasi antara Allah dengan manusia dilakukan melalui apa yang disebut dengan al-ayat. Mungkin hal ini perlu mendapatkan penjelasan lebih detail lagi secara umum apa yang dimaksud dengan al-ayat itu. Untuk itu kepada Bapak Iswan, silakan. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tema ke-25. Jadi sebagaimana apa yang dikatakan Pak Jul tadi, pertanyaannya sederhana sih, ya apa sih makna umum daripada ayat? Nah ini mungkin kalau secara umum kita bisa melihat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, di dalam bahasa Arab, apa makna al-ayat yang dimaksudkan gitu. Nah kalau kita melihat di dalam kamus, okelah kita ambil misalnya English Arabic Lexicon itu yang dikarang oleh Lane, yang dibuat oleh Lane. Di situ dikatakan bahwa al-ayat yang kita maknai sebagai tanda atau kadang-kadang sebagai sign di dalam biasanya dalam bahasa Inggrisnya, mungkin ini dikatakan bahwa tanda itu sesuatu yang tampak adalah tak terpisahkan dari yang tidak nampak. Jadi sesuatu yang nampak tidak terpisahkan dari sesuatu yang tak tampak. Sehingga ketika seseorang memandang sesuatu yang tampak, memahami sesuatu yang tampak, maka dia tahu juga, dia memahami juga bahwa ada sesuatu yang tidak tampak, di mana sesuatu yang tidak tampak itu sendiri itu tidak bisa dipahami dari dirinya sendiri. Jadi artinya sesuatu yang tak tampak tidak bisa dipahami dari dirinya sendiri. Misalnya Pak Jul punya abstraksi, punya pikiran nih, saya tidak tampak gitu. Tapi yang bisa saya tampak adalah misalnya bagaimana perkataannya, bagaimana perbuatannya, bagaimana perilakunya. Nah dari situlah saya memahami, oh ternyata di balik ini yang dipikirkan Pak Jul ada di dalam yang tak tampak itu bisa saya pahami. Nah inilah yang dikatakan sesuatu ketika kita memandang sesuatu yang tampak tidak terpisahkan daripada sesuatu yang tidak tampak. Nah jadi ini dari sini kita dapat dipahami bahwa tanda yang dikenal dengan al-ayat tadi, di samping objek yang dapat kita persepsi, juga mengandung makna di dalamnya, dengan makna-makna lain yang di dalamnya yang bisa kita pahami, yang bisa kita pahami. Nah, apa yang tampak tadi ini, yang itu seluruh yang hadir pada kita, yang dapat kita persepsi, termasuk misalnya di dalam mimpi, di dalam segala macam. Nah itu al-ayat. Nah dengan al-ayat inilah kita memahami apa makna di balik mimpi itu. Jadi kalau bahasa kerennya sekarang di dalam bahasa budaya biasanya dikatakan bahwa tanda itu sebenarnya representasi daripada realitas. Jadi tanda menunjukkan kepada suatu realitas apa yang dibaliknya. Nah ini makna al-ayat yang di dalam makna secara umum di dalam kata al-ayat di dalam bahasa Arab. Nah tanda inilah kalau oleh para ahli ilmu tanda
ahli semiotika, ahli hermeneutika itu menyatakan bahwa tanda ini adalah landasan referensi. Jadi apapun kita ingin memahami sesuatu, pasti kita melalui tanda. Nah, makanya disebut landasan referensi bagi kita untuk memahami sesuatu. Nah, ada juga yang mengatakan tanda ini adalah basis keseluruhan dari komunikasi. Jadi ini semua melalui tanda. Nah, kita tahu bahwa sekarang berkembang misalnya yang sekarang ini body language. Nah, ini kan ini ilmu tanda, memahami tanda-tanda tentang simbol-simbol kultur, simbol-simbol budaya. Nah, ini semua daripada ilmu tanda. Jadi kalau kita lihat bahwa istilah makna umum daripada tanda ini adalah, kalau tadi yang sederhananya adalah representasi daripada realitas. Dengan memahami tanda itulah kita memahami realitas yang ada di dalamnya. Nah, oleh sebab itu ilmu tanda ini sebenarnya ilmu yang paling tua sejak peradaban manusia. Makanya Allah diajarkan asma, tanda-tanda. Asma itu tanda-tanda juga, artinya kan sudah kita bahas. Nah, begitu juga di dalam ilmu nahu, ilmu syarab, ilmu balagha, ilmu ma'ani, ilmu bayan, semua ini berbicara tentang al-ayat, tentang tanda, bagaimana memahami tanda. Nah, ini secara umum dari makna bahasa gitu. Lalu bagaimana makna al-ayat ini berdasarkan Al-Qur'an, Pak Iswan? Nah, ini yang menarik gitu. Apa yang kita katakan tadi makna umum dari segi bahasa, definisi-definisi yang dipahami oleh para ahli tadi tentang makna daripada tanda dari sisi bahasa, dia sebagai representasi, dia sebagai untuk memahami sesuatu yang ada di balik realitas sesuatu realitas yang ada di balik tanda itu. Nah, kalau tadi Pak Jul tanyakan, terus bagaimana penggunaannya di dalam Al-Qur'an? Nah, ini yang saya katakan menarik. Jadi 14 abad yang lalu, sebelum orang membuat definisi seperti itu, Allah sudah dengan tegas mengemukakan bahwa apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, seluruh eksistensi alam semesta ini, nah itulah tanda. Allah katakan dalam makna yang tadi, yang kita katakan tadi. Nah, ini misalnya dapat kita lihat di surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Di situ Allah mengatakan wa fil ardi ayatun lil muqinin. Jadi seluruh universe ini itu hanya sekedar tanda, kata Allah. Nah, wa fi anfusikum, bahkan dalam diri kamu juga itu ada tanda. Afala tubsirun, kenapa tidak kamu perhatikan? Kenapa kamu tidak pelajari? Kenapa kamu tidak memahami begitu? Nah, ini yang menarik. Nah, terus kalau kita lihat secara eksplisit penggunaan daripada kata al-ayat itu di dalam Al-Qur'an, setidaknya tidak kurang Allah menyebut sebanyak 288 kali. Dengan segala bentuk turunannya, dengan menggunakan kata al-ayat tidak kurang dari 288 kali, di mana Allah meminta kita agar memahami, memikirkan, bahkan secara implisit, bahkan secara eksplisit juga. Pertama tadi secara eksplisit ayatnya itu, bahkan wahyu yang diturunkan Allah yang sampai kepada kita dalam bentuk teks Al-Quran yang kita baca, itu kan kita sebut ayat, tanda. Bahkan secara implisit bagian pengelompokan ayat yang kita kenal dengan surah. Nah, surah itu sendiri itu maknanya juga tanda, karena surah itu di dalam bahasa Arab itu artinya juga gambar. Nah, gambar itu kan tanda. Misalnya gambar Pak Jul. Nah, ini tanda. Tanda gambar Pak Jul ini menunjukkan apa? Realitas yang sebenarnya mana. Ini kan hanya representasi daripada
realitas. Nah, yang sebenarnya wujud daripada Pak Jul sendiri. Nah, ini yang makna tanda ini. Cuma apa ya, kalau kita katakan kita sayangkan ya tidak juga ya. Kalau kita lihat, saya katakan tadi, Allah menyebut sebanyak 288 kali tentang al-ayat. Nah, namun sampai hari ini kalau kita katakan tidak ada, ya mungkin adalah kali. Tapi setahu saya tidak ada satupun para intelektual muslim, para ulama di dunia Islam ya, yang membahas judul misalnya satu buku yang dibahas secara akademik mengenai masalah al-ayat, tanda khusus adanya di dalam secara bukan secara akademik, tapi di dalam misalnya di dalam pemahaman sufi tentang rasa, tentang apa, sering disebut inilah tanda-tanda, tapi secara akademik kita tidak memiliki literatur tentang tanda. Oleh sebab itulah kadang-kadang kalau kita membahas tentang tanda, kita mengambil disiplin-disiplin ilmu lain bagaimana untuk menjelaskan tentang makna tanda tadi. Nah, padahal Allah menyebut 288 kali. Nah, inilah yang mungkin dapat kita pahami makna umum daripada al-ayat yang kita kenal sebagai tanda atau sign atau kadang-kadang disebut simbol juga. Saya kira mudah-mudahan dimengerti ini Pak Jil. Ya. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang budiman, kita telah mendengarkan penjelasan secara umum tentang makna al-ayat, dan kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya untuk mendalami al-ayat ini secara khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.